الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau kita melihat berita-berita ketika banyak di tempat lain manusia yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ketidakamanan, negerinya berperang, negerinya kesusahan dan lain sebagainya, maka subhanallah, nikmat aman itu begitu besar. Ketika seorang bisa bangun di pagi hari atau minimal hari ini kita bangun bisa melangkahkan kaki untuk apa? Untuk datang ke rumah Allah, membuka Al-Quran, mentadabburinya, mempelajari ayat demi ayat. Subhanallah, diturunkan sakinah, ketenangan di rumah Allah. Sama-sama bisa belajar dengan aman dan nikmat. Ini nikmat luar biasa, nikmat yang besar. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah. Jika kita menunaikan syukur kepada Allah, walaupun pada hakikatnya kita itu kurang jauh dari kesempurnaan dari bersyukur kepada Allah, tapi kita berusaha menunaikan syukur kepada Allah, maka nikmat terus yadum, terus ada kepada kita. Namun ketika kita lalai nikmat keamanan, nikmat kesempatan, kita sia-siakan, maka bisa jadi na'udzubillah satu saat Allah cabut nikmat tersebut dan kita sulit, jangankan untuk duduk, jangankan untuk kajian, mungkin untuk hidup tenang pun sulit. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, ni'matan maghbudun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang lalai darinya manusia. As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat apa? Waktu lenggang. Dia diciptakan untuk ibadah, namun betapa banyaknya orang karena enggak faham diciptakan untuk ibadah, bingung waktu lenggangnya dipakai untuk apa. Subhanallah. Bingung punya waktu luang, untuk apa dia isi waktu luang. Bahkan terkesan bosan. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuan untuk dia hidup di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ketika kita lihat kabar yang tersebar dari pertumbuhan ekonomi, kurangnya ekonomi karena peperangan dan lain sebagainya, subhanallah, terkadang mewariskan rasa khawatir terhadap diri kita. Kemungkinan adanya resesi dan lain sebagainya. Kemungkinan adanya ekonomi yang akan anjlok dan lain sebagainya. Subhanallah, ini perlu diseimbangkan dengan iman. Perlu diseimbangkan dengan agama, mempelajari ayat-ayat Allah. Perlu diseimbangkan dengan yakin billah. Perlu diseimbangkan dengan tawakal kepada Allah. Jika seorang jauh dari beriman dan berakidah dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, maka sulit, berat hidupnya. Setiap hari kabar-kabar yang datang kepadanya kabar yang menakutkan.
Setiap hari kabar-kabar yang datang kepadanya, kabar yang mengkhawatirkan. Sedangkan dia lemah, dhaif. Begitu lemah. Kemampuannya tidak bisa menahan kejelekan manusia di berbagai tempat. Kemampuannya tidak bisa menghalangi keburukan orang yang mau berbuat buruk. Subhanallah. Kalau dia jauh dari syariat Islam, jauh dari akidah, yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, dan beriman bahwasannya hidup di dunia ini apa? Sementara. Ada kehidupan yang lebih abadi, akhirah, kehidupan akhirat. Berat dia menjalankan kehidupan dunia. Kenapa? Harta yang di tangan dipegang sama dia belum pasti bisa apa? Mencukupi dia. Harapan yang ke depan ditakut-takuti dengan kemungkinan-kemungkinan. Subhanallah. Tapi orang yang mukmin, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min. Begitu mengagungkan perkara orang yang beriman. Idza asabahu sarra'u syakara. Kalau dapat kesenangan, bersyukur, tahu tidak lupa diri. Datang dari Allah dan ditunaikan kepada yang Allah ridhai. Wa idza asabahu dharra'u sabara. Kalau seandainya dia mendapatkan kesulitan, sabar. Wa kullu dzalika khair. Kata Rasulullah SAW, semua dua keadaan tersebut jika sikapnya seperti sikap ini, sikap orang mukmin, baik untuk dirinya. Jikalah tertimpa musibah kepada kita, tertimpa madarat, sebuah keburukan kepada kita, jangan katakan penyesalan yang tidak mungkin diulang. Lau, jika seandainya saya begini, jika seandainya saya begitu. Akan tetapi kata Rasulullah, katakan qul masyaallahu fa'al. Kama qala Rasulullah, terserah kehendak Allah apa yang Allah lakukan. Takdir. Kapan kita tahu takdir? Ketika sudah terjadi. Ketika belum terjadi kita tidak tahu, tidak bisa menebak-nebak. Kita bisa berusaha, meminta, berikhtiar. Namun ketika terjadi apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan kenikmatan ini pegang. Caranya memegang kenikmatan dengan apa? Dengan bererat-erat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita dinamakan manusia karena sering lupa. Jangan jadikan lupa itu sebuah alasan untuk jauh dari syariat Allah. Lupa, ingat kembali ke syariat Allah. Lupa, ingat kembali. Maka dari itu, ketika seorang memeluk Islam, Allah syariatkan sebuah amalan yang terus datang silih berganti. Supaya apa? Supaya dia terus ingat. Karena hakikatnya manusia lemah, pelupa. Disyariatkan sholat. Berapa dalam satu hari sholat? 5 waktu. Dimulai ketika dia bangun dari tidurnya, mulai dia beribadah kepada Allah sebelum dia bertemu dengan manusia. Sebelum dia memulai dunianya, dia mulai dengan ibadah kepada Allah. Kemudian dia mulai perkara dunianya, mungkin lupa, mungkin terkalahkan oleh hawa nafsu, mungkin teriming-imingi oleh dunia. Kemudian subhanallah datang waktu zuhur. Ingat lagi dia kepada Allah. Bertobat lagi dia akan kesalahannya. Begitu seterusnya, datang waktu asar, datang waktu maghrib, datang waktu isya, dan berulang. Subhanallah. Dalam satu minggu Allah syariatkan bagi laki-laki pemimpin yang mereka berkeliaran dari rumahnya mencari nafkah, disyariatkan mereka untuk datang ke masjid. Mereka duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat. Yang isinya apa? Wasiat takwa kepada Allah. Isinya mengingatkan perkara akhirat. Isinya mengingatkan syariat Allah. Agar apa? Kembali dia. Subhanallah. Allah syariatkan amalan yang dengannya terikat seorang hamba dengan syariat Allah. Ketika dia masuk ke dalam masjid, dia tawakalkan urusan dunianya kepada Allah.
sehari 5 kali, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Jiwanya tenang dalam menghadapi apa? Kehidupan dunia. Jika tidak terikat dengan syariat Allah, jauh dari syariat Allah, berat dia dalam menjalani kehidupan dunia ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan pagi ini insyaallah kita akan membahas sebuah surat dari surat-surat yang kita pilih, surat-surat pendek yang kita pilih, yaitu surat At-Takatsur, yakni bermegah-megahan atau memperbanyak, mengumpulkan, memperbanyak, memperkaya diri. Namanya At-Takatsur. Apa? Bermegah-megahan, mubahah, sombong-sombong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, At-Takatsur dari kata apa? Banyak, yakni mengumpulkan, entah itu harta, entah itu anak dan lain sebagainya, yang ia bisa apa? Banggakan. Wahia suratun makkiyah, dan dia surat makkiyah, walaupun ada beda pendapat dari para ulama. Sebagian mengatakan surah madaniyah, wallahu taala alam. Ibn Katsir menyatakan bahwasannya surat ini adalah surat makkiyah yang turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan kita beristi'anah bismillahirrahmanirrahim dengan sebuah ayat yang Allah turunkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat pertama dari surat At-Takatsur, yang mana surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Ayat pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur, melalaikan kalian bermegah-megahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di tafsir Al-Qurtubi, jadi antara tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Ibn Katsir, namun tafsir Ibn Katsir juga merujuk kepada tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi. Kita pun dan saya juga ketika membahas, sebelum membahas kita merujuk juga kepada tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Imam At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan sebab turun ayat ini ada beberapa sebab. Di antaranya qala Muqatil wa Qatadah, berkata seorang tabi'in, Qatadah dan Muqatil, wa ghairihima dan yang lainnya, nazalat fil yahud hina qalu nahnu aktsaru min bani fulan. Ini turun pada orang-orang Yahud. Sebab turunnya adalah turun saat itu kejadiannya ada perkataan orang Yahudi. Sebab turun Al-Quran berkaitan dengan kejadian di zaman itu, namun faedahnya apa? Umum sampai hari kiamat. Umum untuk seluruh kaum muslimin, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, entah itu Arab. Dan ini yang Anda harus pahami. Islam bukanlah ras. Islam bukan agama suku, bukan. Betul Allah muliakan diturunkan Islam di Arab, namun Rasulullah SAW dari keistimewaannya adalah Nabi untuk tsaqalain, untuk seluruh jin dan manusia. Betul Allah muliakan Rasulullah SAW dari keturunan Arab, namun syariat Islam tidak khusus, syariatnya umum, konteks-konteks ayatnya umum. Yang diseru adalah sifat. Siapa sifatnya? Orang-orang yang beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Dan orang-orang yang Allah ancam siapa? Sifat. Orang-orang kafir kepada Allah yang menutup hatinya. Maka yang beriman itu bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Buddha, Hindu, Konghucu, yang dahulunya mereka ada di agamanya mereka, kemudian dia datang memeluk apa? Islam. Adapun orang kafir bisa jadi orang yang mengaku dia muslim padahal dia bukan orang muslim. Bisa jadi itu orang Arab,
bisa jadi itu orang Persia, bisa jadi itu orang Romawi. Semua yang kafir kepada Allah adalah yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur, disebutkan salah satu sebab turunnya adalah nazalat fil Yahud, turun ketika orang-orang Yahudi berkata, kami lebih baik, lebih banyak harta dan keturunan daripada suku fulan, ditunjuk suku Yahudi yang lainnya. Wa qala Ibn Zaid, berkata Ibn Zaid, nazalat fi fakhdhin minal ansar. Ayat ini atau surat ini turun di salah satu suku Ansar. Siapa? Penduduk Madinah dari kalangan orang Arab. Mereka pun berkata seperti itu, berbangga-bangga dengan suku dan hartanya. Qala Ibn Abbas, sebagian lagi mengatakan, yakni Ibn Abbas, siapa Ibn Abbas? Abdullah Ibn Abbas, anaknya Abbas, pamannya Nabi, berarti dia sepupunya Nabi Muhammad SAW yang masuk dalam Islam. Dia termasuk seorang sahabi kecil di zaman Rasulullah SAW yang didoakan faham memahami Al-Quran, tafsir dari Al-Quran. Berkata Ibn Abbas, wa Muqatil wal Kalbi, berkata Ibn Abbas dan Al-Imam Muqatil dan Imam Al-Kalbi, nazalat fi hayyaini min Quraisy. Surat ini turun berkaitan dengan momen dua suku Quraisy, yaitu Bani Abdi Manaf wa Bani Sahmin. Bani Abdi Manaf salah satu suku dari suku Quraisy. Kemudian Bani Sahmin salah satu suku dari suku Quraisy. Sama-sama Quraisy, beda keturunan, beda suku. Kenapa? Mereka berbangga-bangga dengan harta. Mereka berbangga-bangga dengan jumlah banyak sukunya, jumlah orang yang ada sukunya. Mereka berbangga-bangga dengan orang yang mulia atau orang yang dikenang namanya di antara suku mereka. Bahkan nasallallahu salam wal afiyah, mereka berbangga-bangga sampai datang ke kuburan-kuburan para tetua mereka. Kemudian mereka tunjukkan, ini kuburan tetua kami, ini dan ini. Terus mereka berbangga-bangga, namun lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan, alhaakumut takatsur. Alhaakum, alha artinya apa? Lahu, menyia-nyiakan, atau ansakum, menjadikan kalian lupa. At-takatsur, bermegah-megahan, sombong. Saya memiliki anak keturunan, Masya Allah, sehat-sehat, banyak anak keturunan saya. Taib, ini nikmat. Allah tanya nanti, beribadah atau tidak kepada Allah. Saya punya harta, saya punya rumah, saya punya gedung, saya punya keturunan dan lain sebagainya. Saya punya orang-orang yang memiliki nama, jabatan di suku saya. Ketika itu bermegah-megahan, yang lalai sampai alhaakum, melupakan kalian dari beribadah kepada Allah. Di sini Allah cela saat itu. Tidak dilarang seorang bangga terhadap keluarganya, bangga terhadap sukunya, cinta akan tanah airnya, boleh. Tapi ketika cintaan tersebut membuat dia lalai dari syariat Allah, maka saat itu jatuh dia dalam perkara apa? Tercela. Masuk ke dalam ayat ini, alhaakumut takatsur. Disebutkan asghalakumul mubahah, menyibukkan kalian dari beribadah kepada Allah, bersombong-sombong. Asghalakum, menyibukkan kalian hubbud dunia, cinta terhadap perkara dunia, wa na'imaha, dan kenikmatannya, wa zahrataha, dan keindahannya, an talabil akhirah wa ibtighaiha, dari meminta perkara akhirat dan berjuang mendapatkan perkara akhirat. Subhanallah. Orang kalau sudah masuk kepada berbangga-bangga,
Terkadang bisa jadi mereka berperang bukan karena kebutuhan. Bukan. Kebutuhan pokoknya alhamdulillah sudah ada. Makan sehari-harinya dapat. Nikmat keluarganya dan keturunannya. Tapi subhanallah kadang bertikai, kadang bertengkar, bahkan berperang karena bersombong-sombong dan bermegah-megahan. Lebih kepada hawa nafsu, lebih kepada ingin menjadi yang terbaik di mata manusia, ingin menjadi yang nomor satu di dunia. Subhanallah, lupa dia bahwasan yang di tangan ini 60-70 tahun hilang. Anak-anak yang mereka punya ketika mereka meninggal hilang. Lupa dia. Alhaakumut takatsur. Melalaikan kalian, melupakan kalian dari perkara akhirat. Bermegah-megahan ini. Seolah-olah itu pasti ada terus menerus bersama kalian. Padahal akan datang satu waktu hilang dari tangannya. Gak ada. Jabatan yang kita punya sekarang dengan mudah Allah Subhanahu wa taala bisa hilangkan sekejap. Subhanallah, pelajaran dari kita belum jauh ketika datang pandemi. Disebabkan oleh apa? Makhluk yang kecil gak terlihat kasat mata, yang punya kekuatan pun bingung, terkecoh. Waktu pandemi, waktu itu saya sedang di Bogor, kebetulan saya kenal dengan beberapa tentara yang ada di Bogor. Saya ngisi di satu masjid, namanya Masjid Jenderal Sudirman, di Museum Jenderal Sudirman, di Museum Zeni di Bogor. Saat itu para tentara bicara, mereka mengatakan, kalau corona ini nampak, kami punya kekuatan berani perang, punya senjata, ya, punya pistol dan lain sebagainya. Subhanallah, tidak nampak, bagaimana perang? Subhanallah, mudah bagi Allah. Yang tadinya dianggap kekuatan bisa lemah di hadapan satu makhluk. Yang punya harta, bakar hartanya supaya apa? Gak terkena satu makhluk. Subhanallah. Wallahu qadir ala kulli syai'. Itu salah satu contoh saja. Allah maha mampu dan maha bisa untuk menghilangkan apa yang di tangan kita dengan sekejap. Sallallahu alaihi. Allah katakan alhaakumut takatsur. Begitu apa? Melalaikan kalian ketika bermegah-megahan. Sekali lagi, ketika ini menjadikan kita lupa dari syariat Allah, saat itu dicela. Kalau Allah tidak kita cinta terhadap tanah air kita alhamdulillah senang memiliki harta, senang memiliki keluarga, kita cinta terhadap keluarga kita, iya. Namun ketika kecintaan tersebut hubbud dunia, cinta terhadap dunia, sudah mulai melalaikan dari beribadah kepada Allah, mengingat akhirat, saat itu tercela. Dikatakan apa? Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur, melalaikan kalian bermegah-megahan fil amwali wal aulad, dalam mengumpulkan harta dan memiliki keturunan. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab." Seandainya manusia anak Adam memiliki satu lembah emas, maka tidak akan cukup. Ketika dia sudah memilikinya, labtagha wadiyain, maka dia akan menghayal, dia akan berharap memiliki dua lembah emas. Wala yamla'u fahu illa turab, kata Rasulullah, dan tidak akan mengisi mulutnya, tidak akan menutup angan-angannya kecuali ketika mulutnya disumpal dengan tanah ketika masuk ke liang lahat. Terhenti di situ angan-angannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, rawal Imam Ahmad an Abdullah ibn Shikhir an abihi, namanya Abdullah ibn Asy-Shikhir, dari ayahnya. Qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, bersabda Rasulullah sallallahu alhaakumut takatsur, melalaikan kalian bermegah-megahan. Yaqulu ibni Adam, berkata anak Adam, kata Rasulullah SAW, mali mali, apa milikku, mana hartaku hartaku. Wa hal laka min malik illa ma akalta fa afnait. Maka dikatakan kepada anak Adam tersebut, apakah engkau memiliki harta kecuali apa yang kamu makan dan itu fana, hilang. Kita punya harta, kita makan, itu menjadi rezekinya kita, itu pun hilang menjadi kotoran. Aula bista fa ablaita. Kalaupun kamu memiliki harta, yang jadi milikmu adalah yang engkau pakai, itu pun menjadi kusuh dan musang. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang engkau sedekahkan, dan ini yang menjadi catatan amalannya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dalam riwayat lain dari Abi Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, hadis yang sama dengan konteks yang sedikit berbeda, mali mali, hartaku hartaku. Berkata anak Adam, wa innama lahu min malihi thalath, ia hanya memiliki dari hartanya, dari semua yang ia miliki, cuman ada 3 yang betul-betul miliknya. Apa? Yang ia makan kemudian hilang, dan yang dia pakai menjadi kusuh, dan yang dia sedekahkan menjadi catatan amalan. Kalau sekarang Anda semua mau berpikir dan saya mau berpikir, berapa harta Anda yang ada di rekening Anda? Berapa harta Anda yang Anda investasikan? Pikirkan. Ternyata itu semua bukan begitu secara hakikat betul-betul Anda nikmati. Dari harta yang Anda miliki, yang Anda nikmati, cuma 3 kata Rasulullah SAW. Punya uang 100 juta, yang 20.000 dipakai beli nasi padang, itu yang betul-betul jadi harta yang Anda nikmati. Sisanya 90 juta sekian masih di rekening, punya Anda, tapi Anda belum nikmati. Subhanallah. Yang Anda belikan pakaian Anda banyak, subhanallah, ada 100, ada 70. Yang betul-betul menjadi pakaian Anda yang Anda pakai sekarang melekat di badan. Sisanya kalau belum terpakai, ketika meninggal Anda tinggalkan. Belum sempat Anda nikmati. Yang Anda sedekahkan, itulah yang yabqa. Itulah yang betul-betul ada di catatan Anda. Apa yang di tangan Anda, apa yang ada di tabungan Anda, bisa jadi satu saat datang hajat, dikeluarkan keperluan bukan untuk keperluan Anda. Hilang. Subhanallah. Apa yang di tangan pun belum pasti. Subhanallah. Maka apa yang selain 3 tersebut adalah sesuatu, kata Rasulullah SAW, wa ma siwa dzalik, selain 3 tersebut, fadzahib, maka akan hilang dari tanganmu, wa tarikuhu linnas, dan engkau akan tinggalkan untuk manusia. Entah itu buat anaknya, entah itu buat istrinya, bukan milik dia lagi. Tanah yang dia investasikan, rumah yang dia investasikan, bangunan-bangunan yang dia miliki, meninggal, hilang. Punya siapa? Berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Selesai, hilang sudah namanya. Bahkan dari akte kepemilikan pun berubah. Subhanallah. Bukan miliknya lagi. Milik ahli waris.
maka rugi ketika Anda sudah bersusah payah mencarinya. Na'udzubillah, Anda tidak jalankan di jalan Allah. Bukan berarti Anda harus mensedekahkan seluruh harta Anda, tidak. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW, di antaranya Umar bin Khattab, ketika sedang sulit berperang, butuh sedekah, butuh para sahabat berpatungan menyumbang. Datang Umar bin Khattab dengan setengah hartanya. Saat itu Rasulullah SAW tahan. Kata Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Disebutkan di dalam riwayat, tidaklah sahabat yang mensedekahkan hartanya yang diterima oleh Nabi seluruh hartanya kecuali Abu Bakar. Karena keimanan yang begitu tinggi. Bukan berarti setelah Anda memahami ayat ini kemudian salah kaprah. Oh sudah, saya tidak mau punya tabungan, saya tidak mau punya harta, cukup pakai baju satu, semuanya sedekahkan sudah. Anda memiliki tanggungan, memiliki anak, memiliki istri. Apa hikmah kata para ulama? Rasulullah SAW ketika Umar membawa seluruh setengah dari hartanya, Rasulullah SAW menahannya dan bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargaku? Umar mengatakan semisalnya, maka Rasulullah SAW baru terima. Sedangkan Abu Bakar tidak berbeda. Karena Rasulullah SAW tahu keluarganya Abu Bakar dan Abu Bakar orang-orang yang kuat, beriman kepada Allah, melebihi sahabat yang lainnya. Jika kesulitan mereka akan bersabar bersama kesulitan tersebut. Mereka membeli jannah Allah dengan sulitnya mereka di dunia. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, antatruku, engkau meninggalkan auladakum au abnaakum au kama qala Rasulullah SAW, engkau meninggalkan keturunanmu sebuah harta atau kekayaan, khairun, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka mengemis-ngemis kepada manusia. Tapi yang menjadi masalah ketika takatsur itu bersombong-sombong, bermegah-megahan dan mengumpulkan harta tersebut, mengumpulkan dunia tersebut, ketika melalaikan kepada Allah dan tidak dijalankan di jalan Allah. Kalau dia jalankan di jalan Allah bermanfaat untuk dia. Harta yang dia berikan kepada anaknya sebaik-baiknya sedekah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang sebaiknya mereka infakkan? Siapa yang paling berhak? Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian yang baik, yang paling utama untuk menerimanya adalah kedua orang tua kalian. Falil walidain wal aqrabin, kemudian istri dan anaknya. Ini juga teguran bagi kita, kadang sedekah ke sana ke sini, orang tuanya susah. Na'udzubillah. Anaknya susah, istrinya susah, keponakannya susah, saudaranya susah, hartanya tersebar ke sana kemari. Bukan cara yang betul. Mereka lebih aula, tetangganya susah. Mungkin tetangganya tidak makan, tapi hartanya tersebar ke sana kemari. Yang benar apa? Ketika kita memiliki keduniaan, dijalankan di jalan apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Itulah ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas ibn Malik. Siapa Anas ibn Malik? Seorang sahabat. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, yatba'ul mayyit thalathah, mengikuti mayit 3 perkara. Fayarji'u ithnan, pulang atau tinggal meninggalkan mayit 2 perkara. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tersisa menemaninya hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh, mengikuti mayit, ahluhu keluarganya mengiringi, wa maluhu hartanya,
wa amaluhu dan amalannya. Fayarji'u itsnan, pulang dua. Apa yang pulang? Ahluhu wa maluh, meninggalkan dia. Ketika dimasukkan ke liang lahat, pulang keluarganya, tidak ikut ke liang lahat. Pulang hartanya, tidak ikut ke liang lahat. Wa yabqa amaluh, yang tersisa adalah apa? Amalannya. Wa kadza rawahu Muslim wa Tirmidzi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat pertama apa? Ayatnya alhaakumut takatsur. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke dalam apa? Kubur. Wallahu taala alam. Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, kita dengar di beberapa potongan videonya, dia membawakan riwayat bahwasannya ini satu-satunya lafaz Allah katakan tentang kubur. Ketika Allah katakan kuburan itu sebagai apa? Al-maqabir di dalam Al-Quran. Betul-betul menjelaskan, bukan dikubur atau dimasukkan ke dalam tanah atau meninggal, tapi Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang. Zurtum artinya ziarah. Apa arti ziarah? Singgah. Saya ziarah ke sini, ziarah ke sana. Apakah ziarah artinya menetap? Tidak. Ziarah artinya singgah ke satu tempat dengan jangka waktu tertentu. Disebutkan salah seorang Arab Badui ini Arab yang tinggal di pedalaman, orang kampung, pedalaman. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, hidupnya dengan kambing-kambingnya dan lain sebagainya. Biasanya hatinya lebih bersih, belum tercampur politik, tidak ada apa? Siasat dan lain sebagainya, orang desa. Ketika mendengar ayat ini, hatta zurtumul maqabir, dia dengar ayat ini, kemudian dia katakan, wallah, demi Allah akan dibangkitkan mereka. Dia berdalil dengan ayat ini adanya pembangkitan. Kok bisa? Apa kata dia? Yang namanya ziarah tidak selamanya, pasti akan berpindah lagi, dibangkitkan. Allah katakan dalam ayat ini apa? Ziarah, bukan tinggal, bukan menetap. Artinya akan berpindah, akan ada hari dibangkitkan mereka, berpindah dari kuburan mereka, dari alam barzakhnya mereka, dari kematiannya mereka, akan dihidupkan kembali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kedua ini ada dua tafsir para ulama, di antaranya disampaikan oleh Syekh Utsman Khamis atau di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa yang dikatakan? Huna tafsiran, yang pertama, tatafakharuna ila haddi ayyablugha ahaduhum yatafakharuna biman mata min sadatihim. Tafsir yang pertama, makna yang pertama, sampai kalian mendatangi kuburan, maknanya adalah bersombong-sombongnya kalian sampai kalian betul-betul datang ke kuburan dan mengatakan ini kuburan kakek saya, ini kuburan nenek moyang saya, ini kuburan pahlawan saya. Sampai tingkat seperti itu dan kalian lalai kepada Allah. Sesuai dengan apa? Sebab turunnya ayat ini. Makna yang kedua, kata para ulama, maknanya ialah wa'id. Ayat kedua ini bukan menceritakan mereka yang datang ke kuburan bersombong-sombong, bukan. Tapi ayat kedua ini ancaman untuk ayat pertama, yakni orang yang dia bermegah-megahan dan lalai dari beribadah kepada Allah, Allah ancam, lihat kelak sampai nanti kalian apa? Masuk ke liang kubur. Paham ya? Apa bedanya? Tafsir yang pertama menceritakan bagaimana mereka bersombong-sombong dengan kehidupan dunianya sampai datang ke kuburannya, artinya masih hidup orang ini, menyombongkan orang yang sudah mati di kalangan mereka. Tafsir yang kedua bermakna ayat ini
Tidak, ayat yang kedua ini ancaman terhadap sifat dari ayat yang pertama. Orang yang bermegah-megahan lagi lalai kepada Allah, Allah ancam hatta zultumul maqabir. Kalian akan lalai seperti itu sampai nanti kalian masuk ke dalam apa? Liang kubur. Nauzubillah. Hatta zultumul maqabir. Kemudian ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, saufa, kelak kalian akan mengetahuinya, kata Allah. Allah katakan alhaakumut takatsur, melalaikan kalian bermegah-megahan sampai kalian masuk atau zurtumul maqabir, menziarahi apa? Datang masuk ke dalam alam kedua, yaitu dalam kuburan. Ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kalian kelak akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, ayat keempat Allah ulang. Kemudian sekali-kali tidak, pasti kalian nanti akan mengetahuinya. Kalla saufa, kelak kalian akan mengetahuinya. Para ulama menjelaskan pengulangan dua ayat ini atau satu ayat ini di ayat ketiga dan di ayat keempat seperti surat sebelumnya dalam surat apa? Dalam surat Al-Ma'un atau dalam surat Al-Asr, Allah terangkan ada pengulangan ayat. Kata para ulama, ayat keempat penekanan terhadap ayat ketiga diulang dua kali. Allah berbicara secara bahasa boleh seperti ini. Kalla saufa ta'lamun, kata Allah, kelak nanti kalian akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kata Allah, kelak nanti kalian akan mengetahuinya, yakni pasti, penekanan. Sebagian mengatakan tidak. Setiap ayat memiliki makna berbeda. Ayat pertama, kalla saufa ta'lamun, di ayat ketiga tersebut, kalimat pertama di ayat ketiga tersebut, yakni bermakna kelak kalian akan tahu ketika masuk kuburan. Lihat kuburan, masuk ke liang lahat, kalian akan menyaksikan munkar dan nakir bertanya kepada kalian, akan menyaksikan azab dan nikmat kubur, sehingga kalian tahu nanti. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian setelah kalian lihat di kuburan, nanti pun kalian akan lihat ketika lihat akhirat. Ketika Allah bangkitkan kalian, lebih dahsyat lagi dari perkara gaib yang Allah janjikan terlihat oleh kalian. Masing-masing dari kalian melihat neraka, dihisab, melihat amalannya. Sebagian lagi yang masyhur dari Ali radhiyallahu taala an, dari sahabat Rasulullah, khalifah keempat kaum mukminin, menantu Rasulullah Ali radhiyallahu taala an, dia mengatakan ayat pertama atau kalimat pertama dalam ayat ketiga mengatakan kalla saufa ta'lamun, kelak nanti kalian akan tahu, yakni ketika ajalnya dicabut sebelum masuk kuburan. Kenapa? Karena ketika ajalnya dicabut, manusia melihat malaikat. Seperti dalam hadis Bara bin Azib, ketika manusia ingin dicabut nyawanya, datang segerombolan malaikat, sejauh matanya memandang, belum dicabut nyawanya. Biasanya sudah nazak. Sampai datang malaikat maut, ditarik ruhnya. Dalam ayat kalau dia orang yang beriman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kepada Tuhanmu dengan yang diridhai. Kalau dia tidak beriman atau orang yang banyak maksiatnya, dalam hadis disebutkan malaikat maut datang dengan wajah yang tidak menyenangkan, ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, keluar, tidak mau keluar, sampai dipukuli oleh malaikat maut supaya apa? Keluar jiwanya, ditarik, direnggut jiwanya. Kemana jiwanya kalau sudah luar? Gentayangan? Tidak ada gentayangan dalam Islam.
ruhnya dibawa, dimasukkan ke dalam kafan yang dibawa oleh malaikat yang berkumpul tersebut. Kalaulah baik kafannya dari jannah, wangi dengan wangian hanut. Kalau dia buruk dimasukkan ke dalam musuh, ke dalam kafan yang dari neraka, yang tidak nyaman dipakai, gatal di rohnya, di badannya, sampai nanti dia dimasukkan ke lahatnya dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya. Artinya entah itu maknanya penekanan atau ini maknanya kelak kalian akan mengetahui. Kemudian kalian akan mengetahui ya, entah ketika melihat malaikat, saat itu masih ada perkara gaib yang belum terungkap dari perkara hari kiamat. Ketika dia dikuburkan, dia juga melihat neraka yang diperlihatkan kepada dia kalau dia orang yang berdosa sejauh matanya memandang. Kemudian surga diperlihatkan kepada dia kalau dia orang yang baik. Kemudian masuk ke ayat yang kelima. Kalla, apa yang kelima? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kata Allah, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kata Allah, ayat ini bermakna sekali-kali tidak, jika seandainya kalian mengetahui ilmu yakin, ilmu yakin, memiliki pengetahuan akan sesuatu yang kalian yakini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat ini di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan jawaban dari sesuatu yang mahdzuf, ada yang makna yang tidak tertulis di sini, tapi maknanya adalah kalau dilihat kandungan dari ayat sebelumnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak kalau kalian mengetahui ilmu yakin. Maksudnya apa? Allah ingin mengatakan pastilah kalian menyesal. Lanadimtum, ini sumpah, ini sebuah janji, ancaman. Kalla, sekali-kali tidak, lau ta'lamuna ilmal yaqin, jika kalian mengetahui ilmunya, jawabannya apa? Pastilah kalian menyesal. Karena bersombong-sombong, bermegah-megahan, lalai dari berbuat ibadah kepada Allah. Kata menyesalnya itu hilang. Kenapa hilang? Difahami dari makna ayat ini. Tidak perlu dicantumkan, karena bahasa Arab ini baligh. Bahasa Arab ini sastranya tinggi. Ketika dia, atau bahasa Al-Quran secara spesifik, bukan Arab, tapi Al-Quran bahasanya adalah bahasa Arab di antara sekian bahasa Arab yang paling tinggi sastranya. Ketika Allah katakan kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, kalau kalian akan mengetahui ilmu keyakinan tersebut, berilmu akan keyakinan tersebut, ketika kalian tahu, maka kalian akan menyesal. Kenapa? Apa yang dia bangga-banggakan tidak ada artinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyangka ini adalah sumpah Allah, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahuinya. Jawabannya adalah di ayat yang ke-6. Pasti nanti kalian akan melihat neraka jahanam. Bukan, kata para ulama di dalam tafsir Qurtubi, bukan itu. Akan tetapi ini sumpah yang jawabannya apa? Ada di sebelumnya. Sekali-kali tidak, kalian akan tahu ilmunya. Kalau kalian tahu ilmunya, pasti kalian menyesal di ayat-ayat sebelumnya. Karena kalian bermegah-megahan, karena kalian nanti akan masuk ke dalam kuburan, karena kalian akan melihat perkara yang gaib yang Allah janjikan. Saat itu kalian menyesal, kata Allah, ketika mengetahui ilmunya. Kemudian datang ayat ke-6. Apa ayat ke-6? Saya baca bareng-bareng. Ayat pertama apa? Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kedua, ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kalian akan mengetahuinya. Ancaman, bisa bermakna ketika meninggal atau dalam kuburnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, ayat keempat apa? Kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahuinya ketika apa? Dikubur atau kelak dibangkitkan di akhirat bertemu dengan Allah. Ayat kelima, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak,
kalian jika seandainya kalian mengetahui ilmu yakin, maka kalian akan menyesal. Ayat ke-6 apa? La tarawunna apa? La tarawunnal jahim. Pastilah kalian akan melihat neraka jahim. Ini bagi orang yang kafir. Karena orang yang meyakini ilmu yakin, memiliki ilmu tentang akhirat, bisa mukmin, bisa kafir. Tapi ayat yang ke-6 ini khusus mengancam orang yang kafir, seolah-olah Allah mengatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis juga menyebutkan, wallahi la tarawunnal jahim, demi Allah kalian akan melihat neraka jahanam. Kalau dia mukmin, dia akan menyeberangi apa? Jembatan Sirat yang di bawahnya neraka Allah. Kalian akan melihat ini, la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat ke-7 apa? Thumma, kemudian, la tarawunnaha, kalian akan melihatnya, yakni neraka jahanam dan perkara gaib tadi, 'ainal yaqin. Kalau tadi ilmu yakin, ilmunya saja. Kalau sekarang 'ainal yaqin, dengan matanya yakin melihat, terlihat malaikatnya, terlihat azab kuburnya, terlihat siksanya, terlihat nikmatnya, terlihat jahanamnya. Maka Allah katakan ketika setelah la tarawunnal jahim, setelah kalian melihat jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, berpindah tahap kepada 'ainul yaqin, keyakinan dengan mata. Apa bedanya? Disebutkan oleh Syekh Al-Utsman Al-Khamis, dan ketika kita melihat tafsir dari tafsir Al-Qurtubi dan Ibn Jarir dan Ibn Katsir yang mengisyaratkan hal tersebut, apa bedanya ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin? Apa bedanya? Ilmu keyakinan, penglihatan keyakinan, dan keyakinan yang hak, yang betul-betul, tidak meragukan lagi. Salah seorang ulama mengibaratkan dengan Ka'bah. Dia bilang, apakah orang-orang, kalau ada orang yang dia sholat menghadap kiblat kemana? Ke Ka'bah, sedang dia belum pernah datang ke Ka'bah, belum pernah menyaksikan langsung Ka'bah, ditanyakan kepada dia, apakah engkau beriman adanya Ka'bah? Iya, saya beriman, percaya. Datang gambar-gambar kepada saya, video-video, katanya ada Ka'bah di sana. Karena dia ilmu yakin, saking yakinnya seolah-olah hadir hatinya, percaya dan yakin, seolah-olah dia sudah melihatnya, padahal belum pernah. Ini martabat orang mukmin di dunia. Dia beriman kepada Allah, beriman. Pernah melihat Allah? Belum pernah melihat Allah. Tapi tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda ciptaan Allah, semuanya Al-Quran turun serentak, semuanya menunjukkan bahwasannya Allah itu apa? Ada. Fitrahnya, akalnya menunjukkan kalau Allah itu apa? Ada. Sehingga berdebat bagaimanapun dia ilmu yakin. Dia yakin kalau Allah itu ada, sampai ke derajat seolah-olah dia melihat Allah, padahal dia belum melihat Allah. Saking yakinnya dia. Makanya 2 kalimat syahadat itu, apa ungkapan 2 kalimat syahadat? Apa coba, baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Saksi, syahadah itu, apa artinya syahadah? Persaksian. Iya. Saksi di dalam pengadilan adalah orang yang melihat kejadian. Ketika orang bersyahadat, dia tidak berkata saya meyakini, bukan. Tapi dia katakan asyhadu, saya menyaksikan, padahal dia belum melihat Allah. Kenapa diibaratkan di dalam Islam dengan menyaksikan? Karena keyakinannya dan ilmu mengenai Allah itu jelas dan gamblang.
Kalaulah kita belum melihat Allah, tidak bisa memungkiri keadaannya atau keberadaannya Allah. Karena semua alam semesta ini menunjukkan Allah itu ada. Sampai-sampai salah seorang alim mufassir, Ar-Razi disebutkan, sedang lewat di pasar, lihat, sedang lewat di pasar, maka saat itu orang segera berhenti dari kegiatannya, memberikan hormat, yakni kagum. Siapa yang sedang lewat? Ar-Razi. Tiba-tiba ada seorang nenek tua atau seorang wallahu alam kakek atau nenek tua yang dia tidak mengenal Ar-Razi. Dia katakan, ada apa ini? Kenapa kok semua orang menjadi diam, canggung? Dia bilang, apakah Anda tidak tahu ini yang lewat ini adalah Imam Ar-Razi? Kenapa? Apa yang dia buat? Dia mengumpulkan 1000 dalil bahwasannya Allah itu ada. Dia bilang, kata nenek ini apa? Berarti dia punya 1000 keraguan kalau Allah itu ada. Allah itu ada sudah, tidak perlu dalil lagi, dia bilang. Subhanallah. Orang tua ini apa? Di atas fitrah. Allah itu ada, gak perlu banyak lagi dalil, ada, sudah selesai. Siapa yang ciptakan kita? Gak mungkin kita ciptakan diri kita sendiri. Langit dibangun tanpa tiang, ada, sudah selesai. Gak perlu mengarang buku lagi, banyak buku lagi kalau bukan untuk berdialog, maka tidak perlu. Kalau hanya untuk memantapkan keyakinan, tidak perlu. Allah itu ada. Orang ini ilmu yakin, punya ilmu, punya pengetahuan dan keyakinan Allah itu ada, sampai seolah-olah dia melihat Allah padahal belum melihat Allah. Ainul yakin, derajat keyakinan yang di atas ilmu yakin. Ketika orang itu naik haji, yang tadi sholat menghadap kiblat, dia datang ke Ka'bah, begitu masuk ke pelataran tempat tawaf, dia lihat benar itu Ka'bahnya, bukan di video lagi, bukan digambar lagi, bukan cerita orang lagi. Saat ini apa? Ainul yakin, saya lihat ada Ka'bahnya. Ini yang saya jadikan kiblat menyembah Allah, tapi kiblatnya Allah suruh ke sini. Derajat di atas apa? Ilmu yakin. Haqqul yakin di atas ainul yakin, di atas melihat. Apa haqqul yakin? Ketika orang ini sudah mulai tawaf, dia pegang Ka'bahnya, atau kalau berkesempatan dia masuk ke dalam Ka'bah, sekarang haqqul yakin, betul Ka'bahnya ada. Kalau tadi lihat, masih ada kemungkinan salah. Masih ada kemungkinan tidak seperti itu bentuknya. Seperti apa bentuknya nggak tahu. Dipegang oleh dia. Khalatahu, dia mulai tercampuri dengan apa? Dengan hal tersebut. Dia mulai memasuki kenikmatan tersebut. Menjadi apa? Haqqul yakin. Begitu juga beriman kepada Allah ketika di akhirat dibangkitkan. Bertemu dengan Allah, ainul yakin, subhanallah. Melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wajah-wajah mereka saat itu bercahaya dari kiamat. Kenapa? Matanya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Allah. Orang mukmin akan melihat Allah. Orang yang tidak beriman melihat Allah, kasihan. Di dunianya saja dia sudah mengharamkan diri dari tidak bertemu dengan Allah. Ketika dia dimasukkan ke dalam jannah Allah dan diselamatkan dari neraka Allah, saat itu haqqul yakin, dia nikmati jannahnya. Ketika di dalam kuburannya dia mendapatkan nikmat Allah, haqqul yakin, dia rasakan nikmatnya. Na'udzubillah, ketika orang-orang kafir dalam kuburannya di neraka merasakan azab Allah, saat itu haqqul yakin, benar, pedih azabnya, betul nikmat Allah. Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah ingin sampai ke tahapan ainul yakin. Dalam Al-Quran Allah katakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, ketika masih di dunia, orang tidak melihat Allah. Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah perlihatkan kepadaku seperti apa engkau menghidupkan mayit.
Qala awalam tu'min, kata Allah, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, tidak ya Allah, saya beriman, saya punya ilmu yakin, percaya, tapi mau pindah ke ainul yakin, ngelihat. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku ini tentram, kata Nabi Ibrahim. Dia minta ainul yakin, Allah kasih hakul yakin. Allah tidak perlihatkan dia, Allah menghidupkan mati, tapi Allah suruh dia untuk mengambil apa? Burung-burung, kemudian disembelih, dipisahkan oleh Nabi Ibrahim. Palanya dan badannya disembelih. Sekarang dia melihat, bukan cuma melihat, tapi dia ikut serta melihat kejadiannya, ikut serta dalam kejadian. Kemudian fad'uhunna, kata Allah, setelah disembelih, seluruhlah mereka kembali, pisahkan badan dari kepalanya, kemudian panggil kembali burung tersebut. Kemudian burung tersebut Allah hidupkan kembali, Allah satukan jasadnya, Allah hidupkan kembali. Nabi Ibrahim minta ainul yakin, Allah kasih apa? Haqqul yakin. Maka dalam ayat ini apa? Ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian setelah masuk nanti ke dalam kubur, ketika melihat malaikat, ainul yakin, keimanan kepada malaikat rukun kedua. Saat ini berpindah dia ainul yakin, lihat, oh ini malaikatnya yang Allah kabarkan. Ketika masuk ke dalam kuburnya ainul yakin, oh ini kuburannya, betul saya hidup di dalam kubur, ada alam barzakh. Ketika mendapatkan nikmat, haqqul yakin, dirasakan oleh dia apa? Nikmatnya, betul ini sekarang ada nikmatnya. Begitu juga naudzubillah orang kafir ketika mendapatkan azab, haqqul yakin, ini azabnya. Apa mungkin mereka menyeru selain Allah setelah itu? Enggak mungkin. Tapi tidak bermanfaat amalan, tidak bermanfaat taubat. Maka ketika di dunia ini kesempatan. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang terakhir di dalam surat At-Takatsur ini apa? Ayat ke-8. Coba baca bareng-bareng. Alhaakumut takatsur, ayat pertama. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Apa yang terakhir? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kata Allah, latus'alunna, kalian akan ditanya yauma idzin, hari itu, 'anin na'im, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ai disebutkan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, maknanya kemudian setelah semua itu, setelah kalian melihat itu semua di dalam kubur kalian, mendapatkan kenikmatan atau azab, naudzubillah, latus'alunna, kalian akan dibangkitkan untuk ditanya hari itu, an syukrin, tentang mana sifat syukur kita, ma an'amallahu bihi alaikum, atas apa yang Allah berikan terhadap kalian, minas sihah, dari kesehatan, wal amni, dari keamanan, wal rizqi, dari rezeki, wa ghaira dzalik, dan selainnya, ma idza qabaltum bihi ni'amahu min syukrihi wa ibadatihi, apa yang kalian berikan sikap dari nikmat Allah, apakah kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah dan segala apa yang Allah berikan kepada kalian. Rawa Ibn Hajar atau Ibn Jarir afwan, di sini ada sebuah riwayat yang menarik, kisah yang menarik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Ibn Jarir bahwasannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bainama Abu Bakar wa Umar jalisan, suatu hari Abu Bakar dan Umar sedang duduk berdua di kota Madinah.
idz ja'ahuman nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya. Faqal, seraya Rasulullah bersabda, ma ajlasakuma hahuna, apa yang menjadikan kalian duduk di sini, keluar dari rumah kalian? Qala, mereka berjawab, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang jiwa, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersumpah demi Allah, ma akhrajana min buyutina illa ju', tidaklah mengeluarkan kami dari rumah kami kecuali rasa lapar. Kata Abu Bakar, kami lapar, di rumah tidak ada makanan. Kata Umar, kami pun lapar, saya pun lapar, maka saya keluar dari rumah karena merasakan lapar. Qala, bersabda Rasulullah SAW, walladzi ba'atsani bil haqq ma akhrajani ghairahu. Maka Rasulullah menjawab, demi yang mengutus jiwaku atau demi yang mengutusku dengan hak, sama aku pun keluar karena apa? Rasa lapar. Fantalaku, maka mereka pergi, hatta atau baita rajulin minal ansar, sampai mereka mampir ke salah satu rumah orang Ansar, orang Madinah. Fastaqbalathum al-mar'ah, namun yang menyambut dia adalah istri dari orang yang punya rumah tersebut. Faqala lahan nabi, maka Nabi berkata, aina fulan, mana si fulan suamimu? Faqalat dhahaba yasta'dzib lana al-ma', dia sedang pergi keluar untuk mengambil air untuk rumah kami, karena saat itu apa? Tidak ada air, dia tidak punya air, enggak ada keran di zaman itu apa? Menimba air dari sumur. Faja'a sahibahum, maka datang suaminya kepada mereka, yakni kepada Rasulullah SAW yang sedang mampir ke rumah orang tersebut. Yahmilu qurbatihi, dia membawa apa? Wadah airnya yang sudah terpenuhi dengan air. Kemudian faqal, maka ia berkata, marhaban, selamat datang. Ketika melihat Nabi dan Abu Bakar dan Umar, dia kaget. Dia katakan, marhaban, selamat datang. Ma zaral ibadu afdalu min syai'in zaranil yaum. Sungguh rumahku ini sekarang, kata suaminya, tidak pernah diziarahi oleh seorang hamba di muka bumi ini yang lebih baik daripada hari ini. Siapa yang datang ke rumahnya? Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, datang ke rumah kita siapa? Nabi. Jangankan Nabi, datang presiden saja senangnya luar biasa gitu. Ini datang siapa ke rumahnya apa? Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Maka fa'allaqa qurbatahu bikarbi nakhlatin, maka segera dia menggantungkan bejana airnya. Wantalaqa faja'ahum bi'izqin faqala an-nabi ala kunta ijtanaita faqala ahbabtu an takunu alladhi takhtaruna ala a'yunikum thumma akhadha ash-shafrah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub. Kemudian dia pergi ke setelah menaruh airnya, dia pergi ke salah satu kebunnya, dia ambil kurmanya, bukan satu jenis, dia ambil kurma yang masih mentah, karena kurma bisa dimakan mentahnya, yang setengah matang, masih basah, rutop, dan yang sudah kering, yang sudah jadi tamar, tidak basah. Kemudian dia datang, dia hidangkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa sebanyak ini? Aku ingin kalian memilih mana yang kalian mau, kata dia. Kemudian dia datang ke dalam rumahnya, dia ambil pisau. Kata Rasulullah SAW, jangan, tidak perlu, hati-hati, jangan engkau sembelih binatang yang sedang hamil, karena mungkin kamu menginginkan anaknya mau punya kambing yang atau binatang ternak yang memiliki keturunan sehingga bermanfaat untuknya,
Maka kata dia, iya ya Rasulullah, saya tidak menyembelih yang sedang hamil. Rasulullah khawatir dia datang Nabi, kemudian tidak ada peliharaan kecuali yang sedang hamil, lalu dia sembelih karena datang Rasulullah SAW. Sedangkan dia mengharapkan seorang peternak mengharapkan anak dari binatang tersebut. Maka kata Rasulullah, jangan, gak usah. Dia bilang, tidak, saya menyembelih yang tidak hamil. Karena senangnya dia datang Nabi. Dibayangkan. Bayangkan kalau datang Nabi ke rumah kita, apa yang ada di rumah kita keluarkan ya Allah. Punya apa nih kita? Kasih. Ada air, ada sirup, ada yang lain-lain, ada teh, ada kopi, keluarkan semuanya. Supaya Nabi pilih. Saking ekspresi saking senangnya dia datang Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar ke rumahnya. Kemudian fadzabaha lahum yauma idzin, maka dia menyembelih binatang, kemudian dihidangkan, dimasak dan dihidangkan untuk Rasulullah SAW. Fa'akalu, maka Rasulullah SAW makan, Abu Bakar makan dan Umar makan, dan dia pun makan bersama mereka. Faqala Nabi, ketika selesai makan, berkata Rasulullah SAW menoleh kepada Abu Bakar dan Umar, la tus'alunna an hadzal yaum la tus'alunna an hadza yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' falam tarji'u hatta asabtum hadza fahadza minan na'im. Subhanallah. Setelah mereka makan kenyang, Rasulullah menoleh kepada Abu Bakar dan Umar, demi Allah, kata Rasulullah, kalian dan kita akan ditanya tentang nikmat ini. Tidaklah kita keluar dari rumah kita kecuali dalam keadaan lapar. Kemudian Allah berikan rezeki lewat orang ini, makan subhanallah kurma dengan berbagai jenisnya, diberikan sembelihan hewan, dimasakkan dan makan bersama. Dalam riwayat saat Rasulullah mengatakan ini, menangis Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, itu cuma kurma. Dan sekali makan dalam satu momen, Nabi langsung katakan ditanya nikmat. Berapa banyak yang kita makan dalam hidup ini? Coba Anda ingat-ingat, sudah berapa tahun Anda hidup, berapa banyak Anda makan? Ada nasi padang, ada nasi goreng, apa lagi? Ada nasi timbel, ada lauknya ayam, kadang ikan, sayurnya kadang rendang, kadang dagingnya daging dibakar, kadang daging kambing, kadang daging sapi. Subhanallah, ini sekali makan lapar, ditanya, kata Nabi, ditanya ini nikmat, ditanya dari mana, halal apa enggak, benar apa enggak, setelah makan bersyukur apa enggak kepada Allah. Ini subhanallah, makan, lupa nggak pernah bersyukur, wala bismillah, wala alhamdulillah, itu pun masih ngegerutu susah. La ilaha illallah. Subhanallah. Pulang ke rumah, ada tempe, ada tahu, ada nasi, nggak bersyukur. Tempe lagi, tahu lagi, istrinya dicela sama dia. Wadiahnya nggak kasih duit lagi, kasih duitnya kurang. Kalau dia kasih duitnya banyak nggak apa-apa, dia cela. Walaupun istrinya harus masak juga yang lain supaya suaminya senang. Cuman lihat, ini kita sedang berbicara satu bab bersyukur. Subhanallah, dia cela orang lain. Jangankan tempe tahu, nasi nggak punya, lapar, minta. Subhanallah, saya sedang jalan, ada orang datang, saya tahu dia seadanya, memang gak punya, di jalanan tinggalnya. Tidak pernah minta sama saya kalau lewat, kecuali kalau mau makan. Subhanallah, mau makan minta. Ini ada sayurnya enak lagi, sayur asem, sayur sop, kadang-kadang iya macam-macam. Subhanallah, kalau ditanya bagaimana Bapak hidupnya, susah saya Pak, rezeki seret. Subhanallah, bangun sehat, bisa melihat, makan nikmat. Saya tidak katakan Anda tidak boleh berdoa dan berusaha untuk menjadi lebih baik,
Silahkan berdoa. Minta dunia ini diwariskan untuk orang-orang yang beriman. Nikmati. Tapi lupa bersyukur itu masalah. Kita terkadang lupa bersyukur. Subhanallah. Di rumahnya kopi ada, teh ada. Orang sebagian air putih nggak ada, mau air nggak ada. Subhanallah. Nikmat. Terkadang orang perlu tahu, perlu ingat tentang ini. Stres dia, kenapa? 2023, 2024 perkiraan ekonomi menurun, resesi dan lain sebagainya. Stres, belum tentu dia hidup sampai 2003, 2004. Ini yang di rumah belum dia syukuri. Walaupun kita boleh bersiap-siap. Ini subhanallah perlu kita seimbangkan dengan apa? Syariat. Perlu kita seimbangkan hidup di dunia ini dengan apa? Dengan keyakinan. Perlu kita seimbangkan dengan memahami Al-Quran. Sehingga hidup kita stabil. Kalau tidak kita jadi budak hamba dunia. Terus menerus, bangun tidur pusing terus. Lelah tidak ada habisnya. Kurang terus, tidak pernah bersyukur. Ya Allah, nikmat sehatnya luar biasa. Betul, kita memiliki masalah. Tapi masalah kita bukan berarti apa? Berakhirnya apa? Dunia dan berakhirnya kehidupan kita. Ada orang yang memikirkan dunianya sampai gak mau sholat. Kenapa? Susah, saya gak bisa tinggal. Kalau saya sholat nanti saya gagal. Apa yang gagal? Subhanallah, makan masih makan. Sholat sudah cukup. Dari subuh sampai zuhur, berhenti dulu sebentaran. Berapa menit sholat dulu. Ingat Allah dulu. Nanti mulai lagi. Syariat Islam tidak nyuruh orang jadi pendeta datang, tidak ibadah, tidak hidup di dunia sama sekali. Sudah diam di masjid, jangan makan, jangan minum, jangan cari rezeki, enggak. Anda lihat surat Al-Jum'ah. Apabila selesai sholat, fantashiru fil ard, kata Allah. Kalau sudah selesai sholat Jumat, disuruh kata Allah bertebaran di muka bumi sana, pergi, cari rezeki. Tapi kalau sudah datang waktunya sholat, berhenti dulu. Tidak terus, kalau Anda teruskan, terus Anda menjadi kaya 2 kali lipat, tidak. Segitu-gitu juga kurang lebih nikmatnya sesuai yang Allah berikan. Berhenti dulu sebentar. Tunaikan syukur dari subuh tadi sampai zuhur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, puji Allah. Minta tolong kepada Allah kalau tadi dari subuh sampai zuhur ada kesulitan. Supaya setelah zuhur apa? Allah permudah. Kekuatan kita tidak maksimal, gak bisa menahan apa? Madarat dan manfaat yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini apa? Riwayat yang nyata dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam Musnad dan diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari atau tafsir Ibn Jarir At-Tabari, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan Tirmidzi. Kisah ini adalah kisah yang sahih. Disebutkan dalam riwayat terakhir, dalam riwayat lain yang terakhir kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu yani yaumal qiyamah al-'abdu minan na'im ay yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurawwika bil minal ma'il barid. Subhanallah. Dalam riwayat yang sahih Ibn Hibban, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang pertama kali kelak dari kenikmatan yang akan ditanya adalah pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada jasadmu ketika di dunia? Wa nurawwika minal ma'il barid. Subhanallah. Bukankah kami hilangkan dahagamu dengan air? Ya Allah. Subhanallah. Yang paling dasar, enggak ditanya sirup, enggak ditanya ini, enggak. Air. Wa nurwika minal ma', dan kami hilangkan dahagamu dengan air.
Dan meriwayatkan wa an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair qala Zubair, berkata Zubair, lamma nazalat, ketika turun ayat thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan di hari itu. Qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat, wahai Rasulullah, li ayyi na'imin nus'al au nas'al, tentang kenikmatan apa yang akan ditanya kepada kami. Wa innama huma al-aswadan at-tamr wal ma'. Nikmat yang mana ya Rasulullah? Kami cuma makan kurma dan air. Tidak seperti raja-raja Persia, kata sahabat, makan daging dan lain sebagainya. Seringkali makanan kami, makanan pokok kami hanya kurma dan air. Qala inna dzalika sayakun. Itu yang ditanya, kata Rasulullah SAW. Yang kalian anggap rendah, kurma dan air, itu pun ditanya, kata Rasulullah SAW. Jangankan yang lain, yang itu ditanya. Rawahu Tirmidzi. Disebutkan waqala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi hasan, waqala Sa'id ibn Jubair, berkata Sa'id ibn Jubair, hatta an syurbati asal, sampai minum madu pun ditanya nikmat. Waqala Mujahid, an kulli ladzatin min ladzatid dunya, yang ditanya apa? Seluruh kenikmatan dari kenikmatan dunia. Waqala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, na'imul ghada wal 'asha, nikmat makan siang dan makan malam. Wa qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, minan na'imi aklil asal was saman bil khubzi an-naqi. Masing-masing apa? Memaknai ayat ini dengan apa yang mereka makan. Intinya apa? Semua yang kita direzekikan oleh Allah akan ditanya. Bisa mengenyangkan perut dan menghilangkan apa? Dahaga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih yang kita bisa bahas dari makna surat At-Takatsur, dan masih banyak makna yang terkandung dalam surat ini dan faidah-faidah. Namun karena sedikitnya ilmu saya dan sedikitnya kesempatan kita, tidak bisa berarti kita telah memahami secara seluruh, tapi paling tidak secara umum kita memahami surat At-Takatsur ini yang terdiri dari 8 ayat. yakni ayat pertama bisa kita baca bareng-bareng apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Harapannya apa? Ketika Anda baca ayat ini, ketika ngaji, ketika sholat, teringat. Jangan dengar di sini kemudian lupa, jangan. Apa yang Anda dengar, baca ayat ini, artinya maknanya teringat, oh faham. Karena Al-Quran diturunkan untuk apa? Difahami. Bisa menjadi hidayah ketika Anda faham. Ketika Anda tidak faham, hidayah itu berkurang. Beda, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Beda. Ketika membaca Anda penuh dengan keimanan, penuh dengan peringatan, penuh dengan mau'izah, kehati-hatian, dan penuh dengan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang luar biasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan ini yang mungkin di luar bahasan ini. Apakah nanti setelah kita dihisab dan kita berada di surganya Allah, apakah kita akan dikumpulkan lagi bersama keluarga kita seperti pada saat kita di dunia? Syukran Ustaz atas jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum yang hadir di sini punya orang tua, tapi sepertinya orang tuanya sebagian udah meninggal dunia. Apa Anda tidak kangen, pengen ketemu lagi?
Pingin? Allah pertemukan ketika seorang meninggal di atas Islam. Semua orang yang meninggal di atas Islam dan masuk ke dalam jannah Allah, kelak nanti di jannah Allah katakan wa alhaqna dzurriyyatahum, dan kami pertemukan anak keturunan mereka. Dalam tafsir disebutkan kalau anaknya berada di derajat jannah yang lebih rendah, dinaikkan anaknya ke derajat yang lebih tinggi bersama orang tuanya. Kalau orang tuanya yang lebih rendah, dinaikkan orang tuanya bersama siapa? Keluarganya di derajat yang lebih tinggi, yang keluarganya ada di sana. Maka yang paling penting dalam hidup ini apa? Tauhid. Hilang perkara tauhid, ingin bertemu tadi, ingin berkumpul dengan keluarga, hilang kesempatan tersebut. Karena hanya orang yang meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, mereka yang bisa masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita minta kepada Allah apa? Keselamatan dan afiatnya Allah. Dan maka dari itu Nabi Ibrahim doa kepada Allah apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan hambaku dari berbuat syirik, beribadah kepada asnam. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya dan istrinya, apa yang doakan? Ya Allah, kasih mereka rezeki, jadikan mereka kaya. Bukan itu yang pertama. Liyuqimus salah. Itu yang pertama. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Padahal sebelumnya Nabi Ibrahim sebelum doa ini dia mengatakan apa? Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku apa? Di wadin, di sebuah lembah. Ghaira dzi zar'in, yang enggak ada tumbuhannya, enggak ada orang hidup, enggak ada pohon-pohonan tumbuh, enggak ada air. Kira-kira setelah ngomong kayak begini apa? Minta apa? Minta air, minta harta? Bukan. Ternyata yang Nabi Ibrahim minta pertama apa? Liyuqimus salah, agar mereka mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat di dunianya Allah jaga. Kalaupun di dunianya terkena takdir Allah, diuji, di akhiratnya Allah jaga. Tapi orang yang tidak mendirikan salat, bagaimana Allah mau jaga? Hidup di dunia 60-70 tahun selesai, kemudian bertemu dengan Allah, apa yang mau dibawa? Apa yang mengumpulkan kita dengannya? Allah pisahkan orang mukmin dan orang kafir. Apa yang mengumpulkan kita dengan dia? Enggak ada. Penting didik anak-anak kita, keluarga kita, tarik untuk sholat. Tarik, dirikan sholat. Dirikan sholat. Kalau ada orang, na'udzubillah, berzina, begitu marahnya kita. Betul, bagus kita marah. Itu perbuatan mungkar. Tapi begitu lihat orang tidak sholat, anak kita tidak sholat, seolah-olah bukan aib. Aib. Harus lebih marah lagi, lebih murka lagi kita. Karena bisa jadi orang yang berzina walaupun tidak boleh, na'udzubillah, bisa masuk ke dalam neraka Allah, tapi dia mendirikan sholat, dia beriman kepada Allah, masih mungkin dapat ampunan Allah, masih mungkin dapat hidayah Allah. Ini yang tidak sholat, kafir. Pembeda antara Islam dan kufur apa? Sholat. Bagaimana disebut muslim gak sholat? Kasihan. Walaupun hidayah di tangan apa? Di tangan Allah. Tapi peringatkan, kasih tahu, kasihan. Kasihan. Keluarga kita, anak-anak kita yang gak sholat, kasihan. Ini yang membedakan antara seorang mukmin dan apa? Kafir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.